Saya dan teman-teman sekalian, kalau ajal itu pasti datang dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal mereka datang maka tidak akan pernah diterlambatkan sesaat, ya, tidak akan pernah diterlambatkan ataupun dimajukan. Artinya, kalau kita akan meninggal sesuai dengan ajal yang Allah sudah tentukan, maka kita akan meninggal pada saat itu, dimanapun tempatnya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, bila Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba, maka di satu tempat, maka Allah membuat dia punya hajat di tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya merenggut nyawanya di lokasi tersebut. Jadi jelas sekali itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ajal ini dan pasti kita semua akan meninggal. Ingat teman-teman sekalian, kita bukan manusia pertama, tapi terlalu banyak manusia-manusia sebelum kita yang lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merenggut nyawa mereka. Bahkan para utusannya, yaitu para nabi-nabi dan rasul pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya, dan akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Dan Allah sudah mengingatkan kita teman-teman sekalian, jangan lupa dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 115-nya, atau tepatnya ayat 115 yang berbunyi, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia, bermain-main saja, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Artinya, pastikan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kembali kepada Allah yang telah diberikan waktu umur di dunia, dan dia adalah pemenang sperma dari sekian juta atau miliaran sperma yang tadinya tertuang di rahim ibunya, sehingga akhirnya dia punya peluang besar untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hidup sehingga menikmati hidup ini baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka dia harus tahu dia akan bertanggung jawab di hadapan Sang Pencipta Allah. Allah akan tanyakan segala sesuatunya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, kenapa dia kerjakan dan kenapa dia tidak kerjakan. Dan kalau itu perbuatan baik, maka tentu dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Maka Allah tidak akan menzalimi dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasannya dan melihatnya. Dan siapapun yang berbuat keburukan, pasti sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban darinya dan diperlihatkan kepadanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti akan diperlihatkan dan diminta pertanggungjawaban dari dia. Teman-teman sekalian, dalam bahasan kita di bab ini, tentu kita tidak berharap bab ini berlalu begitu saja tanpa ada hal yang berbekas, ya, karena ini masalah mengingat kematian, sebuah fakta yang tidak bisa kita luput darinya. Dan beruntunglah orang yang selalu mengingat ini. Bahkan Nabi SAW menjadikan mereka orang mukmin yang paling cerdas. Waktu ditanyakan kepada beliau SAW, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka beliau mengatakan, orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi memang mereka yang dianggap paling cerdas oleh Nabi SAW, dan juga kata Nabi SAW, dan memiliki banyak persiapan untuk itu. Memiliki banyak persiapan untuk itu. Jadi memang kita harus benar-benar engah dengan masalah ini teman-teman sekalian. Jangan terpengaruh dengan apapun casing-casing yang ada ini. Ya. Paras wajah, warna kulit, rambut, pokoknya yang fisik kita lah. Jangan juga terpengaruh dengan urusan dunia yang semua nanti hanya ditinggal begitu saja. Seperti misalnya kendaraan, harta lah, rumah, ya, pakaian, dan segala macam yang banyak orang bersaing di situ dan akhirnya membuat mereka lupa, lalai terhadap hari pulangnya kepada Sang Pencipta Allah. Dan ini membuat mereka menyesal nantinya. Ya. Mereka sangat menyesal. Dan semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari semua penyesalan itu. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya orang ini yang sedang dalam kuburan, ya, itu lebih mencintai 2 rakaat yang kalian kerjakan dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Artinya kalau dikasih kesempatan untuk hidup, maka dia akan maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.